杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jika sebelumnya semua orang memiliki sedikit keraguan tentang keaslian elang berbulu emas berdarah perak, maka sekarang ketika pelayan darah muncul di hadapan mereka, tidak ada keraguan tentang semua ini. Dan itu memang elang berbulu emas berdarah perak unik dari keluarga Yang. Dan Yangke benar-benar keturunan langsung dari keluarga Yang. Di mana Tuan Muda? Mata pria Parobaya yang seperti elang dan menoleh ke arah kerumunan. Tapi tidak ada perubahan pada ekspresi keluarga Siang dan keluarga Nan. Tapi dia hanya bertanya dengan suara keras. Ketika dia bertanya, wanita itu melihat sekeliling dengan mata yang indah, berusaha menemukan tuan mudanya di antara kerumunan. Namun hampir semua mata tertuju pada Yangke. Saat berikutnya, kedua prajurit darah juga mengalihkan pandangan mereka. Setelah melihat wajah Yangke dengan jelas dan menilai usia serta tingkat kultivasinya, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi terkejut dan curiga. Karena sebagai pelayan darah, mereka secara alami telah bertemu dengan putra langsung dari keluarga Yang. Bahkan jika mereka belum pernah berinteraksi dengan mereka telah melihat tuan muda mereka beberapa kali. Namun mereka berdua sudah membuat dugaan sebelum datang. Dengan menggunakan elang berbulu emas berdarah perak, mereka dapat dengan mudah menemukan di mana tuan muda mereka tinggal. Jika mereka terlihat familiar, mereka dapat memastikan identitas tuan muda tersebut. Tetapi ketika mereka melihat Yangke, keduanya tidak bisa menahan perasaan aneh. Apakah ada tuan muda keluarga yang berlatih di luar begitu mudah? Dan penampilan ini sepertinya saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Jelas tidak heran jika mereka curiga. Ketika Yangke meninggalkan rumah, dia baru berusia 12 atau 13 tahun. Dan dia hanyalah orang biasa yang tidak bisa berlatih. Tapi sekarang, lebih dari 5 tahun kemudian, Yangke secara alami telah berubah banyak. Namun wanita itu melihat lebih hati-hati dan setelah beberapa saat dia tiba-tiba berseru, "Tuan muda?" Namun pria Parobaya itu tidak bisa membantu, tetapi menyipitkan matanya dan menatap Yangke dengan cermat. Dia mau tak mau menimbulkan badai di hatinya. Tuan muda ini, ketika dia dikirim tahun itu, dia adalah tuan muda termuda yang berada di bawah tuan yang keempat. Tapi bukankah dikatakan bahwa tuan muda memiliki kekurangan dan tidak bisa berkultivasi sama sekali? Saat dia meninggalkan keluarga Yang, kali ini, para pelayan darah masih berdiskusi. Jika mereka melihat tuan muda, mereka harus melindunginya dengan ketat. Karena kemungkinan besar tuan muda itu hanyalah orang biasa. Bagaimanapun keluarga yang memiliki musuh di mana-mana dan kemungkinan kali ini seseorang akan mengambil kesempatan untuk membunuh putra langsung yang tersebar di luar. Tapi melihat ke belakang sekarang, bagaimana orang di depan mereka bisa menjadi orang biasa? Dia jelas seorang pejuang di alam Yuan sejati tingkat ke-6. Meskipun level ini tidak terlalu unggul, namun masih cukup kuat. Setelah pria Parobaya dan wanita itu saling memandang, tubuh mereka bergoyang dan tiba-tiba mereka berdiri di depan Yangke. Dan dorongan tak terlihat menyebar, sehingga mendorong semua orang di sekitar Yangke sejauh belasan kaki dengan sifat mendominasi ini. Keluarga Yang dapat dilihat dengan jelas karena kakak beradik keluarga Hu mundur berulang kali. Mereka berdua cemberut karena kesal. Mereka semua adalah teman saya, jadi bersikaplah lembut. Yangke memandang mereka berdua dengan tenang dan berkata, namun pria Parobaya dan wanita itu tampak usam,
seolah-olah mereka tidak menaruh hati sama sekali. Karena sebelum identitas asli Yang Ke ditentukan, prajurit darat tidak akan berpura-pura kepada siapapun. Apakah Anda benar-benar tuan muda dari keluarga Yang? Pria parubaya itu mengerutkan kening dan menatap Yang Ke, bertanya dengan ragu. Yang Ke mengangguk sedikit, mengulurkan tangan dan menjentikkan ujung jarinya. Membuat sayatan mengangkat jari-jarinya dan beberapa tetes darah segera menetes ke bawah. Segera wanita itu memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat. Dia segera mengeluarkan liontin giok, memegangnya dengan hormat dengan kedua tangannya, dan menggunakan liontin giok itu untuk menampung beberapa tetes darah. Setelah darah Yang Ke jatuh ke dalam liontin giok, itu menghilang dalam sekejap. Seolah-olah darah itu telah ditelan. Namun liontin giok yang awalnya polos tiba-tiba memancarkan semburan cahaya cemerlang setelah menyerap darah. Dan hanya garis keturunan langsung yang dapat mengaktifkan cahaya misterius di liontin giok ini. Dikonfirmasi. Pria parubaya dan wanita itu langsung memandang, setengah berlutut di tanah dan berkata, "Petugas darah Tu Feng, petugas darah Tang Yuxian, di sini untuk menyambut tuan muda kembali ke klan." "Bangun," kata Yang Ke dengan cepat. Mendengar itu, Tu Feng dan Tang Yuxian berdiri dengan cepat, dan ketika mereka melihat Yang Ke lagi, mereka menjadi lebih hormat dan bermartabat, dan tidak lagi memiliki kecerobohan seperti sebelumnya. Karena jika tuan muda lain yang berada di alam Yuan sejati tingkat 6 saat ini, mereka tidak akan mengalami perubahan seperti itu. Tapi tuan muda ini berbeda, karena tuan yang keempat terluka dan belum pulih. Tuan muda terlahir dengan kelainan bawaan. Selama lebih dari 10 tahun di keluarga Yang, dia selalu menjadi orang biasa yang tidak memiliki kekuatan. Tetapi sekarang dia telah berkembang hingga titik ini. Setelah semua kerja keras, dia bisa berkultivasi ke alam esensi sejati tingkat ke-6 dalam 5 tahun. Dengan kecepatan ini, Tu Feng dan Tang Yuxian merasa rendah diri, dan bagaimana mereka bisa meremehkannya lagi. Terlebih lagi, tuan muda berada dalam posisi yang sangat berbahaya saat ini, karena ini adalah garis depan pertempuran dengan Tanaja Changyun. Sebagai tuan muda dari keluarga Yang, dia sebenarnya berani mengambil resiko datang ke sini. Jadi karakter dan keberaniannya jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Tu Feng dan Tang Yuxian awalnya berpikir bahwa mereka akan melakukan pekerjaan yang membosankan kali ini. Tetapi mereka tidak menyangka tuan muda ini akan mengejutkan mereka di sini. Benar saja, keturunan langsung dari keluarga Yang semuanya adalah tuan yang gila dan tidak dapat dilihat dengan mata normal. Jadi untuk sesaat keduanya agak terkesan. Setelah melihat Yang Ke beberapa saat, Tu Feng menoleh ke belakang, mengangkat matanya dan bertanya dengan suara yang dalam. "Siapa yang bertanggung jawab atas tempat ini?" Kulit kepala Xiang Chu menjadi mati rasa, dan dia dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, tersenyum canggung, mengepakkan tinjunya dan berkata, "Senior, saya bertanggung jawab atas keluarga Xiang di sini." "Keluarga Xiang?" Tu Feng mengerutkan kening, mengangguk sedikit dan berkata, "Pertempuran yang menentukan telah berakhir 2 hari yang lalu. Apakah tidak ada yang terjadi di sini? Jika tidak terjadi apa-apa, kami akan membawa tuan muda itu pergi. Jika terjadi sesuatu, Anda cukup memberi perintah dan kami akan membantu Anda atas nama tuan muda." "Jangan berani." Xiang Chu sekarang ingin mengirim keluarga yang jauh, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia dengan cepat berkata, "Tidak ada yang terjadi di sini, kami akan kembali. Senior, tolong bantu tuan muda." "Ya." Tu Feng memberinya tatapan yang menunjukkan bahwa dia cukup puas. Saat dia hendak membawa Yang Ke pergi, mata Tu Feng tiba-tiba mengembun dan aura pembunuh tiba-tiba menyebar. Tang Yuxian juga memiliki ekspresi dingin di wajah cantiknya dan menatap tanah dengan dingin.
Sekarang semua orang di keluarga Xiang dan keluarga Nan tidak tahu apa yang terjadi, dan semua orang berada dalam keadaan kaget dan takut. Tu Feng tiba-tiba tertawa sinis dan bekas luka di wajahnya menjadi semakin mengerikan. Kemudian dia berkata dengan nada dingin, "Saya hanya bertanya-tanya mengapa elang itu ketakutan dan terus melayang di langit tanpa mendarat. Itu saja." Mendengar itu, semua orang di keluarga Xiang dan keluarga Nan terkejut. Kemudian Xiang Chu mengangkat kepalanya dan dia memandang Yang Ke dengan sangat ngeri. Dan pada saat inilah dia akhirnya bereaksi. Mengapa Yang Ke mencabut 2 bulu elang emas berdarah perak dan melemparkannya ke tanah yang menunjukkan ini jelas merupakan upaya untuk menjebak seseorang. Siapa yang memukul nyier keluarga yang saya? Wajah Tang Yuxian sedikit es dan matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap tajam ke keluarga Nan dan keluarga Xiang dan berkata dengan dingin, "Cepat bicara." Tu Feng juga mencibir. Setiap elang berdarah perak dan elang berbulu emas dari keluarga yang sangat berharga dan sudah lama tidak dilepaskan, tetapi seseorang berani memanfaatkannya. Ini sangat menarik. Senior, dahi Xiang Chu meneteskan keringat dingin, seolah dia tidak menyadari kekejaman Yang Ke sampai sekarang. Jadi dia berkata, "Kami buta dan gagal mengenali elang berbulu emas berdarah perak tepat waktu. Itu memang tiba-tiba, tapi tidak melukainya. Tidak bisakah Anda mengenalinya?" Tu Feng mendengus dingin. "Mengapa Anda memiliki mata?" Tang Yuxian juga berkata dengan agresif, "Anda tidak melukainya. Lalu, apa yang terjadi dengan kedua bulu ini?" Xiang Chu terdiam karena dia tidak bisa mengatakan bahwa tuan muda dari keluarga yang Anda mencabutnya dan melemparkannya ke tanah. Jangan bicara apakah orang percaya atau tidak. Fakta bahwa dia dan yang lainnya menyerang elang berbulu emas berdarah perak dan ada banyak pasang mata yang menyaksikannya. Lagi pula keluarga yang terkena mendominasi dan sombong, bagaimana mereka bisa dengan mudah berbelas kasihan? Setelah menyakiti elangnya, melihat wajah keluarga Xiang dan keluarga Nan pucat, mereka dipenuhi dengan kemarahan yang wajar dan mengungkapkan penderitaan mereka. Semua orang merasa seolah-olah sedang berduka atas ahli waris mereka, tapi semua orang di geng perang darah dan menara Feng Yu merasa sangat bahagia. Benar saja, ini pembalasan jalan dewa adalah reinkarnasi. Baru saja mereka bekerja sama dengan orang-orang dari Lei Guang dan Fei Hongyuan untuk menjebak Yang Ke. Tapi sekarang justru sebaliknya. Tampaknya semua ketidakadilan dan fitnah yang baru saja mereka berikan pada Yang Ke telah sepenuhnya ditanggung oleh mereka. Saat Xiang Chu ingin membela diri, tetapi Su perlahan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Karena berdebat di depan keluarga yang sama saja dengan memainkan harpa kepada seekor lembu. Jadi itu tidak ada gunanya sama sekali. Dengan ekspresi cemberut di wajahnya, Su berkata, "Ini adalah kesalahan kami. Teman, tolong jelaskan kepada kami. Aturan dunia." Tu Feng mencibir mendengar itu. Wajah dari 4 alam kenaikan abadi menjadi pucat. Setelah beberapa saat, beberapa orang menghela nafas dalam-dalam, mengetahui bahwa mereka telah ditendang di plat besi. Kedua sosok di belakang Nanseng berjalan keluar dan kedua master alam abadi saling memandang. Dengan ekspresi sedih di wajah mereka, kemudian mereka perlahan mengulurkan 2 jari dan mengumpulkan energi untuk membentuk pedang. Dengan mata kedua master dari keluarga Nan penuh dengan kesedihan. Tubuh mereka tidak bisa menahan sedikit gemetar dan ekspresi mereka ragu-ragu. Namun Tu Feng menatap mereka dengan ekspresi dingin, kemudian energi sejatinya melonjak tak terkendali. Bahkan Tang Yuxian juga memiliki ekspresi ganas di wajahnya yang cantik. Seolah-olah dia tidak puas, dia akan segera melakukan pembunuhan besar-besaran. Segera desaan samar keluar dari mulut kedua orang itu. Mereka berdua memejamkan mata dengan sedikit tekad dan rasa sakit di wajah mereka. Kemudian bila esensi sejati menebas,
cahaya bersinar dan lengan kedua pria itu terbang setinggi siku. Dengan darah muncrat keluar, kemudian terdengar erangan teredam, dan wajah kedua orang itu menjadi pucat dalam sekejap. Mereka dengan cepat menggunakan keahlian mereka untuk menghentikan aliran darah. Salah satu dari mereka memandang Tu Feng dengan gemetar dan berkata, "Itu saja kan?" Namun semua murid sekte kelas 2 tampak ngeri saat melihatnya. Meskipun mereka sudah lama mendengar bahwa keluarga yang kuat dan mendominasi, mereka tidak pernah menyangka bahwa keluarga yang begitu kuat. Hanya sebuah pertanyaan dari prajurit darah dapat membuat kedua master itu harus menyerah. Dan itu adalah dua master di alam kenaikan abadi tingkat ke-7 atau ke-8. Jika ditempatkan dalam sekte mereka, dia pasti akan memegang posisi tetua, bahkan sebanding dengan status pemimpin sekte. Tapi mereka diintimidasi seperti ini dan tidak berani melawan sama sekali. Hanya pada saat inilah anggota sekte kelas 2 benar-benar melihat apa itu keluarga yang dan apa artinya menjadi kepala 8 keluarga. Jadi sekte mereka bahkan tidak bisa menandingi landasan dan momentum semacam ini. Tu Feng berkata dengan dingin, "Hanya 2 orang yang mengambil tindakan. Menurut saya ada 4 tuan di sini." 2 anggota alam kenaikan abadi dari keluarga Siang tiba-tiba tercengang. Tuan Feng dan Tuan Su dari keluarga Siang benar-benar tidak menyerang elang bulu emas berdarah perak tadi. Bahkan Tuan Su juga menghentikan pergerakan 3 orang dari keluarga Nan. Tetapi pelayan darah dari keluarga Yang jelas tidak mau melepaskannya. "Kami tidak menyerang elang itu." Tuan Su dengan cepat membela diri dengan keringat dingin di dahinya. Karena patahnya lengan bukanlah cedera ringan. Kehilangan lengan akan mengurangi kekuatan tempur setidaknya 20% atau bahkan lebih, dan dia akan menjadi orang yang setengah terbuang di masa depan. Tapi Tu Feng sepertinya tidak mendengar apa-apa sama sekali, menatapnya dan Tuan Fang dengan dingin dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sebuah lengan atau nyawa Anda, pilihlah." Ekspresi Tuan Fang dan Tuan Su sangat berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tu Feng akan bersikap begitu tidak masuk akal. "Saya akan memberi Anda waktu 3 nafas." Tu Feng terus menekan, tidak mau menyerah. Mata Tuan Su dan Tuan Fang tiba-tiba meredup dan mereka saling memandang, menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. "Kedua tetua, saya, Siang Chu, akan berutang budi pada kalian semua." Siang Chu menarik nafas dalam-dalam, dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Tapi apalagi yang bisa dikatakan oleh kedua pakar ini? Tuan muda mereka ada tepat di sebelah mereka, meskipun mereka tahu bahwa prajurit darah tidak bisa membunuh pewaris keluarga kelas 1 tanpa alasan. Tidak ada masalah besar dalam membunuh mereka berdua. "Kami mengaku kalah." Tuan Su dan Tuan Fang tampak menyerah. Setelah berbicara, mereka tidak berkata apa-apa lagi. Sama seperti 2 orang tadi, mereka mengumpulkan energi mereka yang sebenarnya, memadatkannya menjadi bilah udara, dan masing-masing kehilangan 1 lengan. "Apakah ini mungkin?" Tuan Su bertanya dengan wajah pucat. "Apakah ada orang lain?" Tu Feng bertanya dengan enggan, matanya yang seperti elang mengamati sisi yang berlawanan. Melihat itu, Nanseng merasa tidak nyaman untuk beberapa waktu. Saat dia ditatap dan dia tanpa sadar menciutkan lehernya. Yang Ge menyeringnya padanya yang membuat wajah Nanseng menjadi pucat. Lagi pula, Nanseng adalah orang pertama yang menyerang elang berbulu emas berdarah perak. Dan Tuan Su dan Tuan Fang dari keluarga Siang baru saja terlibat. "Sepertinya ada orang lain." Tu Feng melihat rasa bersalah dan kepanikan Nanseng di matanya. Mengetahui bahwa masalah ini juga ada hubungannya dengannya, jadi dia berteriak dengan tajam. "Anda ingin melakukannya sendiri atau saya?" Mendengar itu, ekspresi 4 tuan dari keluarga Nan dan keluarga Siang berubah lagi. Meskipun prajurit darah menindas mereka dan membuat mereka memotong lengan mereka, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa, bahkan tidak melawan.
Tapi sekarang Tu Feng mengerahkan perhatiannya pada Nanseng. Jadi masalahnya akan berbeda. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Nanseng adalah putra dari keluarga kelas 1 dan dia juga pewaris keluarga Nan. Jadi kehilangan tangan di sini bukanlah masalah kecil. Oleh karena itu, meskipun 4 alam kenaikan abadi tahu bahwa prajurit darah itu kuat, mereka memandang Tu Feng dengan kemarahan dan kewaspadaan dan diam-diam mengaktifkan energi sejati mereka. Karena jika dia terus memaksanya, pasti akan terjadi perang besar. Yang tiba-tiba terkekeh. Tuan Muda Nan memiliki status bangsawan, jadi tidak perlu kehilangan tangan. Mata Tu Feng berkedip dan dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi Nanseng memandang Yang Ke dengan terkejut dan berterima kasih. Jelas tidak menyangka bahwa dia benar-benar ingin melepaskannya. Potong saja 2 jari. Yang Ke tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh. Segera rasa terima kasih di mata Nanseng dengan cepat memudar dan berubah menjadi kebencian yang luar biasa. Ya, karena Tuan Muda berkata begitu, maka kamu dapat memotong 2 jari Anda. Tu Feng mengangguk dengan pemahaman yang mendalam, seolah-olah dia telah memberi Nanseng hadiah yang sangat besar. Oke. Nanseng juga orang yang tegas. Setelah mendengar kata-kata itu, dia berhenti berbicara omong kosong dan mengeluarkan belati dari pinggangnya. Setelah sebuah cahaya menyala, 2 jari jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak berkedip sepanjang prosesnya. Saya akan mengingat Anda. Nanseng menggetarkan gigi, menatap Yang Ke dengan dingin dan berkata dengan lembut. Yang Ke tertawa kecil dan berkata, Tuan Nan, ini hanya hukuman Anda karena menyakiti Yinger. Apakah Anda lupa bahwa masih ada masalah yang belum terselesaikan di antara kita? Mendengar itu, ekspresi Nanseng berubah dan dia tiba-tiba kehilangan kesabaran. Lagi pula, memang ada keluhan yang belum terselesaikan antara Yang Ke dan mereka. Sebelumnya, Xiang Chu dan Nanseng ingin membunuh Yang Ke. Jika elang berbulu emas tidak muncul tepat waktu, pasti sudah ada pertempuran sekarang. Dan Yang Ke jelas tidak ingin menyelesaikan dendam begitu saja. Jadi dia mencabut bulu elang untuk langsung membalas dendam. Tepat ketika mendengar perkataan Yang Ke, baik Tu Feng maupun Tang Yuxian terlihat tenang dan tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Mereka sepertinya sudah melihat suasana mencekam di sini. Namun keduanya tetap diam. Memandang Yang Ke dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Bagaimanapun tugas yang diterima pelayan darah kali ini adalah membawa kembali keturunan langsung dari keluarga yang dengan selamat. Dan tidak ada instruksi lain. Alasan mengapa mereka memaksa tuan dari keluarga Xiang dari keluarga Nan tadi hanya karena elang bulung emas terluka. Sekarang jika Yang Ke ingin menimbulkan masalah bagi orang-orang itu urusan Yang Ke. Dan kedua prajurit darah tidak akan ikut campur. Jelas mereka setia kepada keluarga Yang, bukan pada Yang Ke. Dengan kata lain, Yang Ke sekarang tidak memiliki kualifikasi atau kekuatan untuk memerintahkan mereka melakukan apapun. Tapi hanya ketika hidupnya dalam bahaya, kedua prajurit darah akan membantu. Meski begitu, Tu Feng dan Tang Yuxian tiba-tiba merasakan Tuan Muda yang mereka terima kali ini cukup menarik. Meskipun mereka semua adalah anggota keluarga Yang, mereka selalu berpikiran tinggi dan mendominasi. Tapi dengan sikap agresif dan pantang menyerah Yang Ke, jelas sesuai dengan keinginan mereka. Jadi untuk sesaat, keduanya menantikan apa yang ingin dilakukan Yang Ke. Xiang Chu tersenyum dan dia berkata, "Apa yang Anda ingin Tuan Muda Yang lakukan dengan saya?" Tinjunya tidak sebesar yang lain, jadi Xiang Chu harus menjaga ekornya di antara kedua kakinya. Tuan Su juga menahan rasa sakit yang memilukan dan menurutkan kening. "Saya akan mengaku kalah kali ini, tapi seperti kata pepatah, lebih baik membubarkan musuh daripada membuat musuh. Lebih baik memiliki satu teman lebih banyak daripada satu musuh lagi. Tuan Muda Yang, Anda juga akan berpartisipasi dalam pertempuran untuk putra sah.
Mereka juga ingin bertarung, jadi harap berpikir 2 kali. Mendengar itu, Yang Ke tampak dingin. Berpikir 2 kali? Lelucon yang luar biasa. Begitu dia selesai berbicara, 2 kelopak berwarna merah darah tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, sehingga menimbulkan keharuman bunga yang melekat di hidung semua orang, dan itu adalah begonia darah Qian Rui. Segera kelompok bunga berkibar di udara dan tiba-tiba berubah menjadi 2 cahaya merah dan menghilang dalam sekejap. Kemudian 2 erangan teredam terdengar dan Xiaorong dari Lei Guang dan Li Fu dari Fei Hong Yuan jatuh lemas ke tanah. Vitalitas mereka menghilang yang membuat seluruh tempat ini menjadi gempar. Tu Feng dan Tang Yuxian memandang Yang Ke dengan heran dan ekspresi semua orang di keluarga Nan dan keluarga Xiang berubah. Sepertinya tidak ada yang menduganya. Di hadapan semua orang, dia berani membunuh seseorang. Begitu Serong dan Li Fu terbunuh, orang-orang Li Guan dan Fei Hong yang tersisa ambruk ke tanah. Memandang Yang Ke dengan ngeri, merasakan hawa dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Segera 2 kelompok bunga berkelebatan satu demi satu, kemudian suara teredam datang satu demi satu. Dan semua murid sekte Li Guang dan Fei Hong terbunuh hanya dalam 10 nafas waktu, yang membuat mayat berserakan di tanah. Nafas Yang Chu dan Nang Seng tiba-tiba berhenti, dan mereka tidak bisa menelan air liur mereka. Dalam 3 bulan, saya ingin melihat ketulusan Anda di Zhongdu. Jika tidak, saya tidak keberatan menghancurkan keagungan keluarga kelas 1. Mata Yang Ke dingin dan dia tiba-tiba terkekeh. Jadi, dalam hidup ini, kalian hanya bisa menyimpannya untuk saat ini. Mendengar itu, wajah Xiang Chu tiba-tiba menjadi sangat jelek dan gelombang rasa pahit menyebar di mulutnya. Nanseng bahkan lebih cemburu, menutupi luka di tangannya dan menatap Yang Ke. Setelah beberapa lama, Xiang Chu tersenyum paksa. "Terima kasih, ayo pergi." Sambil berteriak, dia memimpin sekelompok besar orang pergi. "Tunggu, saya ingin ketiga kuda pengejar awan itu." Yang Ke memandangi 3 monster yang ditunggangi keluarga Nan dan berkata dengan tenang. Nanseng sudah berbalik. Mendengar ini dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam dan dengan cepat melompat turun lagi. Kemudian dia ditarik dan dilarikan pergi oleh kedua master alam kenaikan abadi di sampingnya. Tang Yuxian merutkan bibirnya dan memandang Yang Ke dengan geli, merasa bahwa tuan muda di keluarga ini tampak seperti anak kecil yang belum dewasa. Begitu dia mendapatkan kekuatan, dia akan menindas orang lain dimanapun. Dia membuka mulutnya dan hendak berbicara, tapi Tu Feng perlahan menggelengkan kepalanya ke arahnya. "Tuan muda, Yuxian dan saya akan pergi ke sana dan menunggu Anda." Tu Feng berpenampilan kasar tetapi memiliki pikiran yang halus. Mengetahui bahwa Yang Ke masih ingin mengatakan sesuatu kepada teman-temannya, dia pergi bersama Tang Yuxian terlebih dahulu. "Iya." Yang Ke mengangguk. Setelah semua orang pergi dan hanya orang-orang dari geng perang darat dan menara Feng Yu yang tersisa, Yang Ke menyadari bahwa semua orang ini menatapnya dengan mata aneh. Jelas banyak orang masih merasa kagum di mata mereka, tetapi yang membuat Yang Ke bahagia adalah bahwa saudara perempuan keluarga Hu dan Fang Ziki tidak memandangnya seperti itu. Tidak hanya itu, ada sedikit kebencian di mata Indah Jier. "Apa yang ingin Anda tanyakan?" Yang Ke mencubit hidungnya dan memandangi saudara perempuan keluarga Hu. Mi'er mengerucutkan bibirnya dan ingin menanyakan sesuatu, tetapi tidak mengatakan apapun. Namun Jier menegakkan wajahnya dan berkata dengan dingin, "Tidak." Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan bertanya, "Benarkah?" "Tidak, artinya tidak. Saya sudah tahu semua yang perlu saya ketahui, jadi apalagi yang perlu saya tanyakan?" Jier memutar matanya ke arahnya dengan tajam, meraih tangan saudara perempuannya dan berkata, "Ayo pulang." "Iya." Mi'er tersenyum meminta maaf pada Yang Ke dan segera menyusul saudaranya. Guan Zhile menangkupkan tinjunya ke arah Yang Ke, tertawa datar dan membawa yang lain pergi.
Tapi Fang Ziqi tetap tinggal dan bertanya dengan curiga. Saudara Yang, apakah menyenangkan memperjuangkan warisan? Saya tidak tahu, saya juga belum mencobanya. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Anda ingin berpartisipasi? Fang Ziqi bertanya dengan alis terangkat. Selama saya memiliki tingkat kekuatan tertentu, saya harus berpartisipasi, dan itu bukan terserah saya. Yang Ke mengangguk. Menarik, saya akan mengunjungi Anda di Zhongdu nanti, lain hari. Fang Ziqi tertawa. Saya akan menunggu Anda. Yang Ke juga sedikit tersenyum. Saat angin bertiup dan menggerakkan rambut hitam Yang Ke, dia berdiri di sana, menyaksikan sekitar selusin orang dari geng perang darah dan menara Feng Yu perlahan-lahan pergi. Dan dua wanita yang berada di antara kerumunan, mereka melihat ke belakang dari waktu ke waktu, hingga satu sama lain menghilang dari ujung pandangan. Tu Feng dan Tang Yuxian muncul di samping Yang Ke seperti hantu, menunggu dengan tenang. Saya ingin mundur sebentar. Tolong tunggu saya. Yang Ke memerintahkan dengan ringan, kemudian terjun ke dalam camp dan menemukan rumah yang cukup luas dan masuk. Iya, Tang Yuxian menjawab dengan kosong. Setelah beberapa lama, Tang Yuxian sedikit mengernyit dan berkata, mundur? Apakah Tuan Muda akan menerobos? Ada beberapa tandanya. Tu Feng sedikit mengangguk, setuju dengan pandangan Tang Yuxian. Energi sejatinya sedikit mengembara, yang memang merupakan tanda terobosan. Sepertinya sebelum kita datang ke sini, dia sedang mengalami pertarungan dengan seluruh kekuatannya. Jika bukan karena alasan ini, mengapa tiba-tiba terjadi terobosan tanpa peringatan? Tu Feng tersenyum tipis, menatap elang berbulu emas di langit dan berkata, Yuxian, menurut Anda, apakah Tuan Muda ini memiliki kebaikan seorang wanita? Tang Yuxian memiringkan kepalanya, memandang Tu Feng dan berkata, menurut saya, dia masih anak-anak, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan menggunakan metode yang lebih lembut. Tu Feng perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, dia adalah tuan muda dari keluarga Yang, jadi jangan meremehkan mereka. Bahkan sebagai anak-anak, Yuxian, Anda telah berada di keluarga Yang selama bertahun-tahun. Kenapa Anda masih sangat naif? Tuan muda ini tidak sesederhana seperti apa yang Anda lihat. Apa yang Anda ingin katakan? Tang Yuxian tiba-tiba menjadi tertarik. Anda juga melihat bahwa tuan muda ini memiliki dendam terhadap keluarga Xiang Nan, kan? Tang Yuxian terkekeh. Saya tidak buta, jadi saya bisa melihatnya secara alami. Terlebih lagi, keluhan mereka tampaknya cukup dalam. Saya ingin Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan, Tuan Muda. Tong Feng terus bertanya. Bunuh. Tang Yuxian berkata dengan tenang. Jika tidak ada pemenang satu sama lain, pertarungan memperebutkan warisan membutuhkan sekutu seperti itu. Dengan melakukan ini, dia telah menyinggung seseorang dan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Saya khawatir keluarga Xiang Nan akan menjadi musuhnya di masa depan. Jadi, Anda naif? Tu Feng terkekeh. Anda tidak bisa membunuh kedua pemuda itu. Mereka adalah kepala keluarga Xiang Nan berikutnya. Jika mereka terbunuh, Tuan Muda juga akan mendapat masalah. Setidaknya tidak untuk sekarang. Sekarang dia tidak punya kekuatan sebanyak itu untuk menutupi masalah seperti itu. Apalagi dia tidak punya kemampuan untuk membunuh 4 master alam abadi di bawah hidung mereka. Kalau begitu, mari kita menangkan dia. Tang Yuxian cemberut. Kita sudah saling menyinggung, jadi apa gunanya mencoba memenangkan hati mereka? Bahkan jika kita memenangkan mereka, saya khawatir kedua keluarga itu mungkin memiliki niat yang berbeda. Jadi lebih baik pergi ke sisi gelap, menyinggung perasaan mereka sampai mati dan mengambil manfaat sebanyak mungkin dari mereka. Tu Feng bergumam, menyibitkan matanya sedikit.
Beberapa orang tidak dapat menahan diri sampai Anda menakuti mereka dan membuat mereka gemetar ketika melihat Anda. Tetapi Tuan Muda jelas tidak memiliki sarana dan kekuatan. Ya, Tuan Muda benar-benar tidak bisa melakukan ini. Bagaimanapun dia masih muda, tapi seharusnya dia telah merencanakan ini untuk orang-orang di keluarga Xiangnan. Jika tidak, dia tidak akan sekuat itu. Saya benar-benar ingin melihat apa yang akan dia lakukan untuk menang. Bagaimana penampilannya dalam pertarungan langsung? Tang Yuxian langsung bingung. Mengapa Anda begitu tarik padanya? Tu Feng terkekeh mengulurkan tangannya untuk menangkap 20 emas di tanah. Kemudian dia menyerahkannya satu kepada Tang Yuxian dan Tu Feng berkata lagi, "Ke-20 ini tidak rontok sama sekali." Tang Yuxian melihatnya dengan seksama dan terkejut. Ini ditarik. Siapa yang menariknya? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Jawab Tu Feng dengan tegas. Tang Yuxian melirik posisi mundur, Yang Ke dengan heran dan berseru. Sangat berbahaya, dia benar-benar memanfaatkan kita. Setelah mengatakan itu, dia tertegun lagi, menatap Tu Feng dan berkata, "Karena Anda sudah lama melihatnya, mengapa Anda tidak mengatakannya? Apakah mungkin untuk mengekspos apa yang dilakukan Tuan Muda saat itu juga?" Tu Feng memutar matanya. Bagaimanapun, dia juga putra dari keluarga Yang, jadi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu untuk membuatnya kehilangan muka? Anda bocah yang sangat tercela. Tang Yuxian diam-diam menggetarkan giginya. Jelas Tang Yuxian sedikit tidak puas karena dimanfaatkan dalam keadaan linglung. Bagaimanapun dia juga seorang master alam kenaikan abadi. Sungguh memalukan bahwa dia bahkan tidak mengetahui trik ini. Tu Feng mengerutkan kening dan berkata, "Saya ingin tahu apakah prajurit darah akan diminta untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut putra sah ini. Jika kita ingin berpartisipasi, kita berdua harus mencari tuan muda yang dapat dipercaya dan cakap untuk diikuti. Anda tahu, dalam pertempuran untuk merebut putra sah, jika Anda berdiri di tim yang salah dalam pertempuran, maka konsekuensinya akan serius. Apakah Anda ingin mengikutinya?" Tang Yuxian mengerutkan kening. "Saya tidak punya ide untuk saat ini. Lagi pula, saya baru saja melihatnya. Jadi mari kita lihat bagaimana dia diperlakukan selama ini. Namun aturan tidak tertulis dari keluarga Yang. Dalam perjalanan untuk menjemput tuan muda pulang, mereka tidak hanya ada di sana untuk menaklukkan kita, tapi kita juga mengamati mereka untuk melihat apakah mereka benar-benar layak untuk diikuti." "Terserah Anda." Tang Yuxian mengangguk, kemudian tersenyum genit, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Saya harus tetap membuka mata sepanjang jalan, tapi saya juga tidak bisa membiarkan dia memanfaatkan saya lagi." Mendengar itu, Tu Feng tertawa. Setengah hari kemudian, Yang Ke keluar dengan semangat tinggi. Jadi Tu Feng dan Tang Yuxian buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Setelah melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa Yang Ke memang telah menerobos dan mencapai alam esensi sejati tingkat ke-7. Namun kedua prajurit darah itu hanya mengangguk diam-diam, dengan sedikit kekaguman di hati mereka, karena dapat menerobos dengan cepat setelah pertempuran. Kualifikasi tuan muda ini seharusnya tidak buruk, tapi yang membuat orang bertanya-tanya adalah, setelah lebih dari 10 tahun tuan muda berada di keluarga Yang, dia hanyalah orang biasa yang tidak bisa berkultivasi. Tapi apa yang terjadi padanya dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga memungkinkan dia mencapai pencapaiannya saat ini dalam satu gerakan? Sekarang Tu Feng dan Tang Yuxian memandang Yang Ke dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Diam, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. "Apa yang terjadi dengan keluarga Yang? Mengapa Anda memanggil saya kembali secepat ini?" Yang Ke mengerutkan kening dan bertanya. Sambil memandang kedua orang itu di depannya, wajah Tu Feng sedikit muram dan dia berkata, "Tuan keluarga terluka selama pertempuran yang menentukan dengan banyak tuan di tanah Jachangyun.
tuan keluarga memimpin dan dilukai oleh Raja Hantu Yinming dan Raja Racun dari kepunahan. Energi iblis mereka yang beracun dan masuk ke dalam tubuh tuan secara bersamaan. Meskipun pengobatan tepat waktu dan nyawanya terselamatkan, para tetua mengatakan bahwa situasinya tidak optimis, sehingga calon kepala keluarga berikutnya haruslah ditentukan sesegera mungkin. Kepala keluarga terluka? Yang Ke tampak terkejut. Adapun kepala keluarga yang saat ini adalah Yang Yingho, paman Yang Ke. Meskipun kekuatannya tidak rendah, tapi sosok seperti itu sebenarnya terluka dalam pertempuran yang menentukan dan tampaknya cederanya cukup serius. Jika tidak, dia tidak akan begitu bersemangat untuk memanggil keturunan langsung dari keluarga Yang dan memulai pertempuran untuk merebut warisan. Iya, saya tahu. Yang Ke mengangguk ringan, namun Yang Ke tidak tahu banyak tentang dia, dan dia bahkan belum pernah bertemu dengan pamannya. Selain orang tuanya, Yang Ke tidak terlalu menyayangi siapapun di keluarga Yang, dan masalah ini sama untuk keturunan langsung keluarga yang lainnya. Keturunan langsung dari generasi sebelumnya juga kembali ke keluarga setelah 10 tahun berlatih di luar. Mereka bahkan lebih kejam terhadap saudara-saudaranya sendiri selama pertempuran untuk merebut keturunan langsung. Oleh karena itu, ikatan keluarga antar keluarga yang satu sama lainnya sangat lemah, tidak sedalam keluarga lainnya. Jadi saat melihat reaksi Yang Ke yang membosankan, Tu Feng dan Tang Yuxian tidak terlalu terkejut. Mereka sudah lama tinggal di keluarga Yang, jadi mereka secara alami tahu sifat keluarga Yang. Tuan muda, Tu Feng bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Jika tidak ada yang lain, mari kita kembali ke keluarga Yang dulu. Yang Ke mengerutkan kening dan berkata, apakah klan menetapkan batas waktu untuk kembali? Itu tidak benar. Tu Feng perlahan menggelengkan kepalanya. Lagi pula menurutnya, yang penting dalam pertempuran untuk merebut tahta adalah seberapa besar dukungan yang dapat dikumpulkan tuan muda dan berapa banyak kekuatan yang dapat dia serahkan. Semakin banyak bantuan yang dikumpulkan dan semakin banyak kekuatan yang menyerah, semakin terlihat koneksi. Dengan cara ini, mungkin tuan muda ini dapat mengambil posisi sebagai kepala keluarga Yang. Karena sebagai kepala 8 keluarga, keluarga Yang membutuhkan koneksi dan sarana. Tapi Yang Ke bisa dikatakan benar-benar bangkrut sekarang. Jadi dia secara alami sangat tertarik dengan 2 pejuang darah yang menyambutnya pulang. Jika Yang Ke dapat memenangkan mereka dalam perjalanan, dia akan memiliki 2 pembantu di alam kenaikan abadi yang kuat. Setelah dia tiba di rumah, jadi dia tidak bisa melaju terlalu cepat dalam perjalanan ini. Sekalipun Yang Ke memiliki segala macam cara, dia tidak akan punya waktu untuk menggunakannya. Jadi dia tidak boleh terlalu lambat. Jika tidak, dia akan terlihat malas. Sekarang Yang Ke memimpin jalan dan Tu Feng serta Tang Yuxian mengikuti tanpa keluhan. Selama mereka bepergian 2000 mil dalam 1 hari, Yang Ke bisa bepergian dengan santai. Setelah 3 hari dan baru setengah perjalanan pada malam hari, mereka bertiga berhenti untuk beristirahat. Tu Feng keluar untuk berburu dan Tang Yuxian sedang mencari kayu bakar kering di dekatnya dan membangun api unggun. Setelah api unggun dinyalakan, Tu Feng kembali dengan hasil panen penuh. Keduanya bekerja sama mencuci di sungai terdekat, lalu kembali memanggang buruan mereka di atas api. Saat keduanya sibuk, Yang Ke berada puluhan kaki jauhnya, terus-menerus bersiul dan menggoda elang berbulu emas berdarah perak yang mendarat di puncak pohon. Saat mereka dalam perjalanan akhir-akhir ini, Yang Ke selalu berhenti dan menggoda elang berbulu emas seperti ini. Tapi setelah 3 hari, hasilnya sangat sedikit. Sepertinya elang berbulu emas cukup pendendam. Bagaimanapun, Yang Ke mencabut 20 emasnya hari itu untuk menjebak Nanseng dan Xiangcu. Bahkan sekarang, elang menganggap Yang Ke sebagai musuhnya. Ketika Yang Ke semakin dekat dengannya, dia terus berteriak dan mengepakkan sayapnya, menunjukkan tatapan galaknya. Karena meskipun Yang Ke memiliki garis keturunan langsung dari keluarga Yang, itu tidak akan mudah dijinakkan.
Tang Yuxian membalikkan panggangan di tangannya. Di sisi lain, matanya yang indah terangkat untuk melihat Yang Ke dan melihat bahwa dia masih belum membuat kemajuan. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merututkan bibirnya dan tersenyum. Anda pantas mendapatkannya, Tang Yuxian berkata dengan lembut. Meskipun elang berbulu emas berdarah perak hanyalah monster tingkat 5, dia sangat pintar, tapi dia mencabut 2 bulunya. Jadi jangan pernah berpikir untuk mendekatinya lagi selama hidup ini. Tu Feng juga mengangguk dengan berat, jelas setuju dengan pandangan Tang Yuxian. Tuan muda seharusnya mengetahui hal ini kan? Mengapa dia masih melakukan pekerjaan tanpa pamrih seperti itu? Tang Yuxian melurutkan kening. Tu Feng terkekeh. Niat si pemabuk bukanlah untuk minum. Apa maksud Anda? Tang Yuxian tertegun. Tu Feng mendejakkan bibirnya. Tuan muda sedang mencoba membuat kita memandangnya dengan kagum. Apakah Anda tidak dapat memahami ini? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kecepatan kita tidak terlalu cepat akhir-akhir ini? Dia bahkan hanya menyeret kakinya selama waktu ini. Tang Yuxian terkejut. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Tu Feng masuk akal. Dia menatapnya dengan mata yang indah dan berkata, "Mengapa Anda begitu bijaksana? Anda telah tumbuh begitu besar dengan sia-sia." Tu Feng tertawa kecil. Ini bukan pemikiran yang hati-hati, tapi niat tuan muda begitu jelas, sehingga bahkan orang bodoh pun bisa memahaminya. Sepertinya saya mengatakan sesuatu yang salah. Bagaimana menurut Anda? Tang Yuxian menatapnya sambil tersenyum, dan Tu Feng langsung merasa malu tanpa mengejarnya. Tang Yuxian menoleh ke arah Yang Ke dan tersenyum. Jika dia berpikir begitu, dia pasti akan kecewa. Baiklah, tinggalkan dia sendiri. Kita hanya perlu melindungi keselamatannya. Tu Feng terkekeh lalu berteriak di sana. Tuan muda, apakah Anda ingin makan? Yang Ke merespon dan berjalan kembali dengan ekspresi tenang. Sambil makan, Tang Yuxian tersenyum, memandang Yang Ke dan bertanya, Tuan muda, bagaimana kemajuan Anda? Mendengar pertanyaan ini, Tu Feng segera mengedipkan mata padanya dan menyuruhnya untuk tidak terlibat dalam urusan Yang Ke. Karena tidak ada kemajuan dalam masalah ini, jadi dengan menanyakan hal ini, bukankah dia dengan sengaja berusaha menghilangkan wajah tuan muda? Faktanya, Tang Yuxian juga memiliki niat baik dan ingin mengingatkan Yang Ke untuk tidak melakukan pekerjaan yang tidak berguna, agar tidak memiliki ekspektasi yang lebih besar dan kekecewaan yang lebih besar. Meskipun wajar jika anak muda suka memamerkan kekuatannya. Tanpa diduga ketika dia mendengar pernyataan ini, Yang Ke sebenarnya tersenyum tipis dan menjawab dengan santai sambil makan. Ini hampir selesai. Saya harus bisa menghilangkan permusuhannya besok. Tang Yuxian dan Tu Feng tertekun sejenak, memandang Yang Ke dengan bodoh. Tidak tahu harus berkata apa. Kenapa hampir selesai? Ini jelas sangat berbeda dengan apa yang mereka lihat. Terlebih lagi, bagaimana dia bisa yakin bahwa permusuhan dari elang bulu emas bisa dihilangkan besok? Bukankah monster itu terlahir untuk menyimpan dendam? Jika dia mencabut 2 bulunya, dia tidak akan pernah memperhatikannya seumur hidupnya. Ada apa? Melihat keheningan mereka, Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan bertanya, Bukan apa-apa. Tu Feng menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata sambil tersenyum kering. Kalau begitu, semoga Anda sukses. Kata-kata ini tidak tulus, tetapi Yang Ke sepertinya tidak menyadarinya dan hanya mengangguk ringan. Iya. Tang Yuxian merucutkan bibirnya dan tiba-tiba merasakan sakit kepala karena tuan muda di depannya begitu tegas dalam mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Jika elang bulu emas masih mengabaikannya besok, bukankah dia akan malu? Pada saat ini, Tang Yuxian memiliki ide untuk membunuh elang bulu emas. Selama elang bulu emas mati malam ini, tuan muda tidak perlu merasa malu besok. Jadi dia dan Tu Feng saling memandang,
keduanya menundukkan kepala dan tetap diam. Tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Yang Ken mengamati kata-kata dan mengekspresinya. Dan sambil makan daging panggang, dia perlahan mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman yang tidak disadari. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.